Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Liburannya udah puas ya? Alhamdulillah. Setahun, Bu. Setahun ya, karena saking lamanya ya. Berarti kalau udah liburan, udah fresh ya. Sekarang waktunya kita untuk belajar lagi. Pengen absen nih. Aal Mujadilah. Ada? Ada ya? Sebelumnya, Ibu ingin memberikan tata tertib ketika mengikuti kelas di Zoom ya. Nah, ketika awal pembelajaran, semuanya mengaktifkan kamera supaya Ibu tahu siapa saja sih yang mengikuti kelas fisika pada pagi hari ini. Coba kalau kameranya sudah dibuka, arahkan ke wajahnya dong, yang cantik, yang cakep, yang ganteng, kelihatan. Jangan ngevideoin pintu, ngevideoin jendela, ngevideoin lemari. Kan rugi. Kalian yang beli kuota, masa lemari yang ikut kelas? Nah, kan cakep Semangat, semua. semangat. Tata tertib yang selanjutnya, ketika kelas sudah dimulai, supaya videonya tidak gerak-gerak nih, katanya tadi ada yang bertanya, itu tolong di mute dulu ininya, mic-nya, ditanda silang. Kalau ada yang mau bertanya atau berbicara, baru dinyalakan mic-nya, supaya yang lain tidak terganggu. Lalu tata tertib yang selanjutnya, karena ini adalah kelas virtual kita, kelas maya, maka tolong berperilakulah sebagaimana mestinya seperti di kelas ya. Tetap menjaga sopan santun, tata krama. Siap, Ibu. Seperti biasa, oke? Nah, Ibu percayalah untuk kelas 11 ini semuanya sudah mengerti ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Masih semangat ya? Ya, Bu. Masih pagi harus Semangat, Bu. semangat pokoknya. Apalagi ini hari Semangat, pertama semangat. kita sekolah. Ayo, semangat, semangat. Semangat. Untuk memulai pembelajaran kita, ada kalanya kita refleksi diri dulu deh. Refleksi diri dulu. Refleksi diri. Tahu refleksi diri? Nggak tahu, Bu. Mumpung masih di awal semester ya. Kalau di awal semesternya itu bagus, bersemangat,
penuh dengan keyakinan, nah pasti ke belakangnya dari hari pertama sampai hari terakhir harus tetap semangat. Maksudnya semangatnya pasti terbawa terus. Pertama-tama coba kita lakukan bersama ya. Kita coba sama-sama ya. Tarik nafas dulu. Nanti Ibu kasih aba-aba. 3 kali tarik nafas. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang ya. Mic-nya semua di mute dulu ya. Kedengeran musiknya? Kamu dengan Henry kan ngomongin. Nggak kedengeran, Bu. Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu, kedengeran. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi semuanya. Relax. Kepelanan musiknya. Suara dari kemana nih suaranya? Jelas? Kita coba tarik napas untuk yang pertama. Relax badannya, kondisi duduk yang relax, tegak badannya. Lalu tarik napas. Buang. Relax. Konsentrasi. Tarik napas lagi. Buang. Relax. Relax. Tarik napas lagi. Yang terakhir, tarik napas dalam-dalam. Buang. Relax. Relax. Kita harus yakin ke depannya kita akan melakukan yang terbaik, belajar daring dengan penuh semangat, belajar daring dengan penuh tanggung jawab, dengan semangat baru. Kalian ikuti ya, dalam hati. Yep. Saya percaya. Saya Kali percaya. ini, ya dalam hati aja nggak apa-apa. Saya percaya saya bisa melalui segala hal yang sulit dalam hidup saya. Saya pasti bisa. Saya optimis dan saya pasti akan berhasil. Boleh nih, kata-kata positif apa aja nih yang kalian mau, yang kalian pengen tanamkan dalam diri kalian, kalian ucapin. Di mute semua kan, boleh sambil ngomong nggak apa-apa. Kalian mau apa nih ke depannya? Saya mau lebih rajin, saya mau lebih semangat, nggak boleh ada pikiran negatif, saya harus optimis.
Ya, silahkan kalian. Ibu kasih waktu 5 menit. Namanya afirmasi diri. Jadi kita menumbuhkan rasa positif, rasa percaya diri pada diri kita sendiri. Nah, nanti ketika kalian melakukan ini setiap harinya, setiap pagi, afirmasi positif ke dalam diri kalian. Nanti alam bawah sadar kalian membawa kalian ke hal yang sudah kalian bicarakan tadi, hal positif tersebut. Tanpa sadar kalian positif terus ke depannya. Percaya nggak? Ibu udah buktiin, makanya Ibu tanamkan ini, Ibu aplikasikan ini ke kalian semua, supaya kalian bisa mencobanya dan membuktikannya. Percaya nggak? Ibu udah membuktikannya dan itu berhasil. Sekarang tugas kalian. Ya, nanti kalau ada yang sudah berhasil, kalian bisa japri Ibu. Caranya tadi, tarik napas, pagi 3 kali apa mau tidur, terus kalian afirmasiin ke diri kalian sendiri. Saya bisa ke depannya, perjalanan hidup saya akan lancar, apapun yang akan saya jalani ke depannya, walaupun susah, tapi saya bisa, saya mampu, saya dapat melewati semuanya dengan mudah. Saya bisa belajar dengan mudah, walaupun banyak kendala, tapi saya terus berjuang dan mampu, saya bisa segalanya. Udah selesai afirmasinya? Udah, Ibu kasih waktu lagi deh. Siap, Bu. Ada nih beberapa yang kelihatan bener-bener banget nih. Ya, itu sedikit tips Ibu untuk kalian supaya bisa lebih optimal mengikuti pembelajaran daring selanjutnya ya. Harap dicoba dan semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya kita langsung belajar ya. Siap belajar langsung? Yo. Siap dong. Hari ini kita bertemu lagi di kelas fisika ya. Rotasi keseimbangan benda tunggal. Ya. Untuk materi yang awal sekali, yang paling utama, pelajaran fisika kita pada pagi hari ini yaitu mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Bab 1 ya. Konita, mana kerudungnya Konita? Itu tadi siapa tuh? Oh, adiknya. Udah, nggak usah dimarahin, nggak apa-apa. Yang pertama, ya, dinamika rotasi dan keseimbangan benda. Sambil ditulis ya. Nah, pendahuluan. Kompetensi dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari bab ini yaitu yang pertama,
menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Ay, malah makan. Yang pertama yaitu subbabnya ada dinamika rotasi. Maka terlihat siapa yang aktif, Pelan-pelan siapa Ibu yang tidak, nulisnya, gitu kan. ketinggalan Itu akan terus. memberi nilai. Bu, ulang dari awal, Bu. Tadi lupa ngambil buku, Bu. Pulpennya ketinggalan, Bu. Kita masih di awal-awal kok ini juga. Iya, Bu, apa Sebelumnya, tadi, Bu? ini kan kita belajar fisika nih ya. Nah, sumber belajarnya itu boleh dari mana saja. Kalian boleh lihat YouTube, boleh lihat Google, atau boleh pinjam buku di perpustakaan. Atau ada yang punya LKS, kalian boleh. Nah, bukunya itu yang seperti ini, dari perpustakaan. Ya, fisika. Atau kalau yang punya LKS, itu bisa pakai LKS apa saja, boleh. Itu seperti ini. Fisika kelas 11 semester 1. LKS boleh apa aja, buku belajarnya boleh apa aja. Ya, yang penting kalian punya bahan selain dari ibu untuk pengetahuan, tambah-tambahan pengetahuan. Boleh juga dari online gitu. Ya. Nah, yang pertama tadi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ini kompetensi dasar yang kalian harus capai nanti, menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar, lalu melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi. Di rumah kalian semua ada pintunya ya, tiap ruangan ya. Nah, di sini kalian pasti tiap hari sering deh buka pintu ya. Sering, Bu. Iya dong, seringnya tiap hari kalian keluar masuk lewat pintu kan. Nah, pernah nggak sih kalian itu bertanya, kenapa ya gagang pintu itu letaknya gagang pintu? Nih, gagang pintu itu letaknya jauh dari engsel. Engsel kan ini ya. Nah, garis ini. Kenapa ya? Kenapa posisinya nggak di tengah-tengah pintu gitu di sini? Pernah nggak kalian bertanya gitu? Kan katanya kalau siswa itu berpikir kritis, apapun di sekitarnya itu dikritisi. Nanti yang ngebukanya susah lah, Bu. Nanti ngebukanya susah. Susahnya gimana nih? Didobrak, Bu. Dobrak. Ya di Engsel. bisa tuh. Bisa. Atulah didobrak dia mah. Hebat. Karena letak gagal
gagang pintu yang berjauhan dengan posisi engsel bertujuan untuk meminimalkan gaya yang dikeluarkan. Itu yang mau kita pelajari sekarang. Siapa tadi yang jawab? Sofiana. Ini ada yang lagi join belajar ya. Kayaknya suara Ibu Dewi kedengeran nih sampai sini. Deket-deketan ya? Iya, Bu, maaf. Oh, gitu. Iya, Bu. Itu kedengeran itu suap-suapnya. Siapa? Aang ya? Kaki PDKT kali, Bu. Kalian dipercaya 10 IPA. Suaranya Bu campur aduk. Laki doang, Dik. Kayak gimana materi mau dibere? Kotak. Dan tapi kan batuk dia materi nah. Tulis dia. Ya. Bila satu ya teh. Matematikanya banyak. Kayak pindah terangan nih, kayak pindah dengan agama. Son. HP-nya ngegeter, Bu. Bentar. Nah, ini dia perjawabannya. Bu, dicatat enggak? Iya, boleh. Ya. Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya itu kalau dalam fisika itu F ya. Nah, pintu akan mengayun atau tertutup. Benar kan ya? Pintu bisa mengayun, terbuka, dan tertutup. Ya, Bu. Nah, ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami rotasi. Rotasi itu yang berhubungan dengan sudut, berhubungan dengan lingkaran, berotasi. Nah, bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar poros yang terletak pada angle-nya. Nah, saat melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar nih ya, kamu telah mengaplikasikan torsi atau materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu momen gaya. Jadi sekarang kalian tahu nih ya, kenapa ya saya harus belajar fisika? Kenapa ya saya harus mempelajari dinamika rotasi dan keseimbangan di bab 1 ini? Kenapa? Karena peristiwanya, aplikasinya itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pintu nih ya. Pintu yang kalian sering buka tuh tiap hari kalian harus tahu tuh alasannya. Oke. Itu tadi mah bisa. Alasan kalian masih gitu kan? Kalian Terus apa sih torsi itu? ya, kalian sudah menentukan pilihan dan nanti akan Dia makanya ada kalau tiba, semacam macamnya guru tuh. Lalu apa sih torsi itu? Nulisnya ketinggalan terus, Bu. Bu, izin Oh, jawab. masih belum selesai. Sini. Kecepatan, Bu. Tan. Bu, kayak ada suara mesin, Bu. Suara mesin. Kayak suara mesin. Oh iya, di belakang ada yang kerja. Nulisnya iya, Bu. terbacakan terus, potong enggak. Lagi ya ketinggalan terus. Kecepatan, Bu. Udah, yang ini slide-nya. Udah? Belum. Ya, silakan tulis dulu. Belum. Sambil nulis. Apa, Bu? Nulis Ya, apa, Bu? Ya, ini yang Ibu presentasiin ditulis. Bu, nggak ada gambarnya gimana nih, Bu ya?
Nggak usah digambar. Kalian gambar aja sketsa tuh kalau pintu terbuka, pintu tertutup. Nggak bisa. Wih, macan. Mulai Bu. Pulpennya bisa. Nah, selanjutnya Bu, nggak ada gambar yang ditulisnya, Bu. apa? Nggak ada gambar yang ditulisnya. Maksudnya Semua layarnya. hitam semua. Iya. Oh. Kata HP-nya. Udah berarti dengerin suara ibu aja ya. Iya Bu, ya Bu. Nanti ibu share ininya PPT-nya. Iya gitu aja Bu. Ya. Ya jangan tak. Ribet Bu. Nah, torsi ini adalah nama lain dari momen gaya. Dari momen gaya, yaitu seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Nah, ini merupakan kecenderungan gaya memutar suatu benda. Nah, momen gaya torsi dilambangkan dengan T ini ya. T, dibacanya tau. Tau. Apa? T ini dibacanya apa? Tahu. Tau. Ya, Tahu. tau. Dan merupakan besaran vektor, sehingga dapat bernilai positif ataupun negatif. Nah, vektor yang seperti kalian tahu, sudah diajarkan ya di semester kemarin di kelas 10, itu vektor ini memiliki arah dan gaya. Ya, seperti kalian mau arahnya kemana nih? Kondangan, berarti gayanya ya gaya kondangan. Kalau kalian mau ke pasar, arahnya ke pasar, pasti kalian punya gaya tersendiri. Ke pasar tuh seperti apa? Sama seperti juga ya. Nah, torsi akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan jarum jam. Dan akan bernilai negatif jika arah putarannya searah jarum jam. Ingat, positif artinya dia berlawanan dengan jarum jam. Coba tangan kalian tuh gini nih. Ini. Nah, ini arahnya gimana ya? Oh, contohnya pintu aja nih. Bu. Kenapa? Di screenshot dulu boleh kan, Bu? Boleh. Ditulis, Bu. Bu, Ibu cantik. Ya, boleh. Nih, kalau dalam video ini yang panah kuning itu jari jempol. Nah, yang panah hijau itu arahnya. Karena pintunya dibuka ke dalam, berarti kan gimana coba muternya? Dia searah jarum jam atau enggak tuh? Nah, ini perbedaannya kalau tadi tuh kenapa sih si gagang pintunya tuh enggak di gitu. Jawabannya kenapa tadi gagang pintunya itu bukan di tengah tapi di paling jauh dari engselnya, karena tadi ya jawabannya ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini.
Nah, lalu sama Nah, dilanjut ya. Ini. Tadi kan sudah tahu teorinya. Sekarang bagaimana sih rumus momen gaya atau torsi tadi? Nah, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus, maka torsinya bisa dicari. Tahu ya? Kemudian muncullah banyak sekali peneliti yang meneliti tentang PL ya. Ada Alfonso, ada Felix, dan yang lainnya. Tahu ya di sini. Tahu sama dengan F dikali R. F itu gaya. R-nya itu jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya. Dari mana tuh nih? Kalau tadi bisa diibaratkan ini engsel, ini si ganggang pintunya. Yang pink ini ya. Ini tulisannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kurang besar. Kurang besar ya? Udah Bu, udah besar Bu. Udah. Oke, kalau udah besar. Dusun. Ceritain di payah orangnya, tapi bisa sosial. Bu, bisa di zoom nggak Bu? Nggak kelihatan Bu. Bisa. Punten, bisa sama kita sendiri di Zoom. Itu Iya, udah bisa di HP-nya digituin tuh. Tekan gitu. Iya Bu, bisa Bu di Zoom Bu. Bisa kan? Iya Bu, udah bohong itu mah Bu. Wih, ngacengnya baik. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oh, boleh ini. Iya. Gila Telepon Kak. ya. Wih, pik. Wih, aduh, metu sing. Ya, di sini bisa kalian lihat tadi misalkan kalau ini gagang pintu yang biru nih, bukan gagang pintu, engsel yang kuning. Terus ini yang pink tadi engselnya tuh. Kalau kita mau dorong ke sini, ini arah rotasinya. Sini ya, ini searah jarum jam apa enggak nih? Searah apa enggak? Nih, set. Searah enggak? Searah apa berkebalikan? Ada yang bisa jawab? Arah jarum jam itu gimana coba? Dari angka 1, ada jam kan? Di sekitar kalian ada jam nggak? Apa bisa dibayangin aja deh jam? Nggak ada, Bu. Arah jarum jam itu dari jam 1, 2, 3, itu kan kalau jam kan muter arah jarum jam. Nah, itu maksudnya. Kalau tidak searah jarum jam berarti dia muternya kebalikan dari arah jarum jam. Bingung? Nah, ini arah rotasi. Arah rotasinya ada 2 tadi, bisa searah jarum jam dengan dan tidak searah jarum jam. Tulis dulu, masih ditulis ya. Iya Bu.
Ya, boleh ditulis terlebih dahulu. Bu, boleh di screenshot kan, Bu? Boleh. Iya, Bu, iya, Bu. Dulu ntar kalau udah misalkan udah kelar ujungnya ntar ditulis gitu Bu. Boleh nggak? Boleh. Kalau sampai bilangin enggak. Ya. Lalu yang jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tadi ada sudutnya nih, kayak pintu. Dia pintunya ini terbuka, lalu membentuk sudut sekian derajat. Nah, cara mencarinya tau sama dengan gaya F ya, F dikali dengan lengan momen. Atau F dikali jarak sumbu putar ke titik tangkapan gaya, lalu dikali dengan sudutnya berapa. Seperti itu. Nah, ini tadi jawabannya nih. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, ya, maka momen gayanya itu semakin besar. Kalau gayanya besar, pasti lebih mudah terbuka atau tertutup pintunya. Nah, kebalikannya, kalau tadi nah, ketika dua-dua dibandingkan ya, nah, bisa dilihat. Nah, semakin jauh gagang pintu dengan engsel, ya, jauh ya ini ya. Dia di sini nih, gagang pintunya nih. Sedangkan yang coklat ini pintunya dia jaraknya setengah dari si hijau. Maka momen gayanya semakin besar si pintu hijau yang gagang pintunya di ujung. Karena gayanya lebih besar tuh. Kalau gayanya lebih besar kan otomatis mudah terbuka, mudah tertutup juga pintunya. Tapi sebaliknya nih, kalau si engselnya ini ada di tengah pintu, kalian otomatis harus memberikan gaya yang lebih besar kan? Makanya tadi di awal ada yang bilang, nanti pintunya dikedobrak Bu, saking susahnya ngebuka pintu. Gitu. Karena kalian membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk membuka pintunya. Nah, jadinya ketika si engsel ini yang di tengah, momen gayanya semakin kecil, jadi makanya susah tuh, susah. Nah, pintu lebih sulit tertutup dan terbuka. Nah, selain dari pintu, nah, penerapan prinsip momen gaya di kehidupan sehari-hari itu ada juga ketika kalian menimba sumur, papan jungkat-jungkit, bermain yoyo, dan memasang baut. Seperti itu.
Bagaimana, sudah menulisnya? Belum. Belum. Ibu niatnya hari ini pemanasan dulu ya. Jangan terlalu terlalu full materi gitu. Karena kalian kan otaknya masih belum dipakai ya kemarin-kemarin ya. Jadi kita tambah sedikit-sedikit aja dulu. Ya, minggu depan, minggu tambah lagi, ada latihan soal nanti. Gimana nih kalau pakai Zoom, enak nggak? Komunikatif dong, kalau ibu nanya kalian jawab gitu. Oh iya, kalau kalian butuh kuota itu ya, Ibu lihat kalau di Indosat itu ada tuh kuota video conference. Jadi nanti kan kita ke depannya Zoom terus. Kalau kalian pakai kuota yang biasa itu kan lebih mahal ya harganya ya. Kan bisa tuh beli kuota conference, itu lebih murah. Tapi cuma bisa buat Zoom, kuota belajar aja, tapi harganya lebih murah lah pokoknya. Ada nih di Indosat nih, Ibu lihat. Karena ini tuh hasil dari evaluasi yang semester kemarin kan. Karena kalian kayaknya kurang efektif. Jadinya sekarang itu kita pembelajarannya pakai Zoom supaya lebih interaktif. Makanya kalian semaksimal mungkin itu memaksimalkan fasilitas yang ada. Kalau belum ada yang kalau ada yang tidak dipahami, langsung bertanya. Kayak di kelas aja deh pokoknya. Kan kalian waktu daring kemarin kan mungkin yang bertanya ada yang malu, ada yang kayak gimana. Kalau sekarang ya kalian harus lebih aktif lah. Ini masih banyak nih yang nggak pakai seragam. Kenapa Hikmal? Belum beli seragam ya? Seragamnya kekecilan. Kecilan, Bu. SMTS. Badannya kegedean, Bu. Kalau pakai orek, Bu. Ini yang persamaan udah ditulis. Belum, Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan? Itoilah, ada yang mau ditanyain? Itolah, itu raise hand. Enggak, Bu, enggak. Yap. Mbak, ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya enggak? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yakin, udah paham.
Boleh minta contoh soalnya nggak, Bu? Contoh soalnya. Bu. Udah dicatat semua berarti ya? Ada yang belum, Bu? Belum. Udah, Bu. Belum, Bu. Yang momen gayanya dulu. Persamaan udah Semuanya kan? belum. Bentar ya. Atau dari kalian ada yang ada yang punya contoh soal, boleh berbagi. Bu, Ya, ya. kirim SS-nya aja sih. Oh, materi tadi ya nanti Ibu kirim kok. Ya, Bu, semuanya, Bu, semuanya. Iya. Makasih, baik. Belum. Kirim aja, Bu. Kirim aja yang tadi materinya. Iya, biar Iya, Bu. enak. Grup aja ya. Ya kayak tahun kemarin aja, Bu. Kayak gimana itu, ke link? Iya, ini makan susah. Soalnya ini belum Ibu upload. Kononnya. Iya. Biar Nanti enak dia soalnya. sabar ya. Iya. Tahu-tahu udah selesai aja, Bu. Mau nanya, Iya, boleh. kalau gerak translasi itu apa? Gerak translasi. Apa coba? Teman-teman yang lain, siapa yang bisa jawab, yang masih ingat pelajaran semester kemarin? Oh, raise hand, coba jawab. Gerak translasi itu apa sih? Gerak translasi adalah Namanya siapa? Kelasnya kelas berapa? Sebelum jawab. Yo, gerak translasi itu apa sih? Bu, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama mahasiswa Badu Adi dari kelas 11 MIPA 3. Yang jawab, Bu. Gana. Gerak translasi merupakan gerak dari suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Gerak translasi adalah apa tadi? Gerak translasi merupakan gerak dari suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama. Gerak ya dengan arah gerak yang sama. Secara spesifiknya seperti apa tuh? Lurus aja kah? Berbelok? Berotasi kah?
berupa vertikal atau horizontal. Nah, itu ya poinnya. Kalau gerak translasi itu dia gerak yang vertikal atau horizontal. Apa kebalik ya? Vertikal, horizontal. Kalau gerak rotasi itu yang gerak yang menyerupai lingkaran. Nah, berotasi. Begitu. Tadi siapa yang bertanya ya? Sofiana. Sofiana. Kelas berapa Sofiana? 11 MIPA 1. 11 MIPA. Ngarangnya ya lu. Pasti itu. Gelar untuk menurut itu semua. 11 MIPA 1. Ada lagi yang ditanyain? Yang punya contoh soal deh, coba kalian. Ada yang punya nggak? Kalian kan kreatif tuh biasanya. Jadi anak Google kan, cari-cari di Google. Iya, Ibu lupa tadi nih. Mau nyantumin contoh soalnya. Soalnya kan pikir Ibu pertemuan pertama, kita ngobrol-ngobrol dulu deh, bahas materi dikit. Yang penting ketemu kalian dulu, ngelihat kalian satu-satu, mumpung di Zoom. Nanti kalau kebanyakan, apalagi ada soal-soal, nanti kalian surak. Di pertama Ibu udah soal-soal terus gitu. Sekarang boleh deh contoh soal dari kalian. Ibu mau tahu nih, apa ya? Seantusias apa sih kalian sama pelajaran fisika ini? Ilham. Awal. Oh, ya kan di pantai nih kameranya. Sinyal kita di sini. Ada yang mau contoh soal, yang mau latihan soal minggu depan ya, siap-siap. Iya. Kalau yang mau kepo, fisika kita besok mau belajar apa? Tolong dicatat ya. Kita mau belajar mengenai momen inersia dan hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Udah dicatat buat minggu depan? Dan hukum kekekalan apa, Bu? Terlalu kecepatan, Bu, ngomongnya. Terlalu kecepatan, oke. Apa Ibu tulis di kolom chat ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, boleh chat aja, Bu. Bu. Dikirim di WA aja, Bu. Di WA. Iya, Bu. Biar enak, Bu. Enak, Bu. Momen inersia dan hukum kekekalan momentum sudut sekali, Bu. pada gerak rotasi. Ya, Bu. Nah, aku tinggal Atau kayak gini Oh, ya karena kekurangannya belum ada contoh soal ya, PR-nya hari ini. PR nggak ya? Dulu ada PR di WA, Bu. Bu, ada PR, Bu. Nanti susahnya Bu pusing. Gitu. Udah deh PR-nya kalian baca-baca tentang materi kita selanjutnya aja. Bu. Iya, Bu. Ya. Dan untuk
Oke, Bu. Jadi yakin nih nggak ada yang ditanyain lagi selain contoh soal? Apaan Ada, maksud? Bu. Ada, Bu. Nggak ada. Banyak, Bu. Ada banyak. Apa tuh banyaknya? Jadi Ibu mau pesan aja deh. Tadi kan di awal Ibu langsung absen, langsung refleksi, dan langsung belajar ya. Karena kita selesainya jam 9 nih. Jadi berapa menit lagi ya? 15 menit lagi deh Ibu mau ngasih pesan aja kalian. Kenapa nih? Udah lancar? Kedengeran nggak suara Ibu? Dengeran, Bu. Kedengeran. Ya, Ibu mau berpesan aja ya untuk kelas 11 MIPA 1. Kita kan tadinya di awal Juli ini kan mau tatap muka, tetapi karena situasi yang belum memungkinkan, kita masih harus tetap daring. Tapi Ibu harap kalian jangan pernah patah semangat, ya. Kalian sudah kelas berapa? Kelas 2 ya, di tengah-tengah ya kalian ya. Semoga di tahun ini kita amin. Amin, semoganya seperti itu ya. Bu. Amin. Nah, Ibu harapnya kalian dengan kendala apapun tetap harus belajar. Karena nanti udah kelas 3 nih, kalian kan yang akan memutuskan mau melanjutkan sekolah lagi, apa kerja atau mau nikah. Ya, itu kan semua pilihan dari kalian. Ya kan biasanya kayak gitu kan kalau udah lulus. Nah, pesan Ibu, kalian di mata pelajaran fisika kali ini, di semester ini ya, Ibu pesannya tetap sama. Ibu hanya ingin kalian itu belajar dengan penuh tanggung jawab ya. Dalam artian Ibu nggak pingin tuh kalian nilainya 100, tapi kalian nggak paham materinya ini apa gitu. Jadi yang Ibu harapin, kalian itu melakukan yang terbaik deh buat fisika ini. Karena karena kalau sudah kalian lulus nanti pun itu kan apa ya, yang dilihat itu bukan nilai fisika kalian berapa, tetapi apa coba? Tetapi kesungguhan kalian, tanggung jawab kalian. Nah, aspek itu Ibu latih di pelajaran-pelajaran. Bagaimana kalian bertanggung jawab dalam belajar. Nah, kalau kalian sudah dilatih untuk bertanggung jawab dalam belajar, mengerjakan tugas ya, jangan sampai mengabaikan tanggung jawab. Ibu harap ya ke depannya kalian bisa jadi pribadi yang selalu bertanggung jawab, bekerja keras. Bekerja kerasnya dalam artian kalau kalian nggak paham ya kalian coba kasih tahu. Ya Bu, amin. Iya gitu ya. Jadi Ibu pinginnya kalian semua jadi siswa-siswa karakter lah. Tanggung jawab itu ya salah satunya. Karena nanti kalian kalau sudah lulus dari sekolah, kalian akan merasakan kalau kalian tidak dilatih untuk bertanggung jawab dari sekarang, bekerja keras dari sekarang, itu akan susah ke depannya, sulit. Itu akan Kudu make HP. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, tolong ya. Kayaknya semester kemarin juga Ibu udah pernah cerita deh. Ibu punya teman nih waktu SMA. Dia itu pingin banget bisa. Kok suaranya gemak sih? Siapa nih? Teman-teman suaranya di dulu. Suaranya, Bu. Siapa nih? Suaranya, Bu.
Ikut gabung sih. Nanti depan 5 IPS. Lu punya temen ya? Lu punya temen ya? Tuh. Apa ya? Ya, Ibu cerita aja nih, punya teman dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Ya, dia itu mungkin agak keterbatasan dalam memahami. Tetapi Ibu salutnya itu, dia itu apa ya, mau tahu, mau diajar, mau minta dikasih tahu. Tolong dong, ini caranya kayak gimana. Udah tuh Ibu, biasa ya kalau kita sekolah kan, ini kayak gini, caranya ini kayak gini. Itu Ibu bisa menjelaskan 2 sampai 3 kali. Tapi dia tetap gimana kah? Nggak ngerti. Iya. Gimana? Jadi dia itu ada punya keinginan untuk bisa, tetapi mungkin ada sesuatu ya dalam diri dia, ya kemampuannya cuma sampai di situ gitu. Tetapi dia itu tetap apa ya? Semua pelajaran pokoknya, apa yang dia nggak bisa itu, dia itu kayak, ih ini kenapa sih? Kok saya nggak ngerti gitu? Saya pengen ngerti, tapi dalam diri dia, oh kayaknya kemampuan saya cuma segini gitu ya. Jadi dari teman-teman lain yang nggak ngerti, cuman dialah yang apa ya, yang punya kemauan untuk mau tahu ini nih jalannya seperti apa sih, kimia ini, fisika ini, soal ini seperti apa gitu. Nah, ceritanya nih kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih ya. Udah lulus nih kita. Lulus kan semuanya udah nih nggak tahu ya kabarnya ya, ada yang kerja, ada yang segala macem. Nah, tahu nggak? Dia dengan kemampuan dia yang seperti itu, tetapi dia punya mental yang apa yang kepo banget lah pokoknya, walaupun kemampuan dia itu terbatas. Waktu kita lulus SMA, Ibu masih ingat banget, dia itu orang pertama yang udah dapat kerja. Padahal ya dia biasa aja, tapi kenapa? Karena dia itu rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu. Terus rasa ingin tahu dia tinggi, tekad dia itu tinggi. Pokoknya tuh saya ini harus gitu loh. Saya ini harus nih. Mungkin ya kalau Ibu baca itu dari pengalaman Ibu berteman sama dia, ya gitu, dalam nanti kita di luar pun ya harus ada sikap seperti itu. Kalau sekarang kalian di sekolah dengan keterbatasan kalian, tetapi kalian tidak mau untuk struggle ya, untuk mau tahu, untuk mau bisa, itu ke depannya nanti ya sama akan seperti itu. Nah, Ibu salutnya sama teman Ibu itu, ya yang lebih pintar banyak, yang lebih maksudnya seperti apa banyak, tetapi kok dia gitu loh. Tapi Ibu wajar sih kalau tahu dia orang pertama yang dapat kerja, karena ya itu kerja kerasnya tadi dia itu. Mungkin di balik ceritanya ya dia cerita, kok kamu udah kerja duluan? Iyalah Kak, saya itu ya ikut ke job fair ini, satu ini katanya. Di Serang, ke Cilegon, terus saya masukin lamaran-lamaran katanya. Ke semua pokoknya Kak saya masukin. Nah, di situ kita yang baru lulus, kita nggak tahu apa itu job fair, kita mau ngelamar kemana kita nggak tahu. Tetapi dia itu modalnya cuma satu, kepo dan pingin tahu gitu loh. Jadi walaupun kemampuan dia yang seperti itu, dia tertolong dengan karakternya, dia tertolong dengan sifatnya. Seperti itu. Jadi Ibu harap kalian juga, walaupun semua orang ada kemampuannya, semua orang ada minatnya. Kalian mungkin nggak suka, kurang berminat di fisika, mungkin kalian minatnya di seni, di kimia, dan segala macam. Tapi kalian tetap ada kewajiban untuk memahami fisika, memahami yang lainnya. Seperti itu. Ya, Ibu harapnya kalian punya karakter yang tadilah yang yang greget. Gimana ya, pengen tahu lah segala macamnya, jangan mudah menyerah intinya. Ya. Udah sampai di sini aja kayaknya. Bentar lagi kita udah selesai kan, kalian masuk ke materi selanjutnya ya. Tetap semangat, optimis, jangan patah semangat pokoknya kalau di kelas fisika ini, mau apapun halangannya harus tetap
Kalian semangat. Kalian ini orang-orang hebat loh. Dari sekian banyak siswa kelas 11 ya. Halangannya kita terus semangat. Iya, harus semangat dong terus. Kalian kan hebat nih tuh. Kalian 59 orang yang mau melawan rasa apanya ya? Rasa perasaan negatifnya lah. Yang malas segala. Iya, kalian hebat loh hari ini. Mengikuti Zoom kan? Gitu. Oke. Ibu akhiri pelajaran fisika pada pagi hari ini. Tolong selalu diingat untuk bekerja keras dalam hal apapun ya, dalam hal belajar, dalam hal apapun itu. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu selanjutnya ya. Jangan lupa dipelajari apa yang sudah Ibu berikan tadi. Minggu depan kita mau belajar apa. Ibu akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya. Ibu harap setiap minggu seperti ini jangan ada yang berkurang ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Punten ya buat materi yang ini minta di grup ya, Bu. Kenapa Arif? Yang materi yang tadi minta dikirim. Iya, siap. Nanti Ibu share di WA. Tenang aja. Iya, Bu, makasih. Iya. Ntar Ibu screen dulu nih. Biar ada Iya, Bu. dokumentasi. Jadi Ibu lupa rencananya tuh mau live YouTube ini nih. Ya Bu, live YouTube aja Bu. Nanti ya, minggu depan ya. Nggak tenang. Biar senang. Ya Bu. Gayaan. Kalau nanti ada praktikum ke kelas mau ya? Kalau ada praktikum ke sekolah datang bisa kan ya? Di mana Bu datangnya? Ya ke sekolah nanti dijadwalin. Kalau tidak ada halangan. Halangan. Ya Bu bisa, selalu bisa. Halangan kan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi amat sih.